Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik adik-adik sekalian, hari ini kita akan mempelajari ijarah di dalam materi fikih muamalah kali ini. Namun sebelumnya seperti biasa, mari kita berdoa bersama-sama agar apa yang akan kita pelajari menjadi sesuatu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Nawaitu ta'aluma liridhallahi ta'ala wa izalatil jahli wa ihyaiddin. Amin. Oke, tentu dari kalian sudah mulai mengenal ya istilah ijaro. Mungkin kalian pernah mendapatkannya pada mata kuliah lainnya. Atau kalian lebih eh, familiar dengan istilah sewa menyewa di dalam Islam itu seperti apa. Nah, kali ini kita akan mengkaji dan mengkupas bagaimana ijaro dalam tinjauan fikih muamalah. Oke, yang pertama kita akan mengupas ijaroh secara definitif. Apa itu ijaroh? Nah, ijaroh ini sendiri bisa diartikan sebagai al-ajru. Al-ajru ini kan artinya upah atau bisa juga diartikan sebagai aiwat. Aiwat ini artinya adalah penggantian seperti itu. Dalam kebahasaannya seperti itu. Lalu bagaimana secara pengistilahan, bagaimana para ulama-ulama madhahib mendefinisikan apa itu ijarah. Kita akan mulai dari Syafi'iyah, yaitu para ulama yang bermadhab Syafi'i. Al-ijarah hiya aqdun alal manfa'ah maqsudah ma'lumah mubahatin qabilatin lil badlin wal ibahatin lil iwadil ma'lum. Mereka berpendapat bahwa ijaroh ini akdun alal manfaah, sebuah akad yang mana berfungsi agar mereka mendapatkan sebuah kemanfaatan maksud dan makluman, yang mana kemanfaatannya ini tujuannya ini harus tertentu, mubahah, dan yang mana karena tujuannya tertentu maka hukumnya pun harus diperbolehkan seperti itu, hukumnya pun mubah. Qabilatin lil badlin, yang mana dia eh, mengharuskan ada sesuatu yang menggantinya. Wal ibahah lil aiwadil maklum, dan juga memperbolehkan adanya sesuatu pengganti yang mana dia ini bersifatnya ini tertentu seperti itu. Maksudnya di sini ketika ada akad yang menghasilkan sebuah manfaat yang mana tujuannya ini khusus atau tertentu, dia juga harus diimbangi dengan sesuatu yang mengganti manfaat tersebut. Simpelnya seperti itu kalau dari mazhab Syafi'iyah. Kemudian bagaimana dari Malikiyah atau Hanabila? Mereka berpendapat bahwa ijaroh ini tamlikul manafi'u syai'in mubahatin muddatan ma'lumatan bi'iwat. Tamlikul manafi'u syai'in. Tamlik itu artinya memiliki ya, memiliki manafi. Manafi itu jamak dari manfaat. Jadi manfaatnya ini lebih dari satu. Memiliki kemanfaatan atas sesuatu syai'in mubahatin, yang mana ini diperbolehkan muddatan. Muddatan ini dia memiliki jangka waktu tertentu, maklumatin, jangka waktunya maklum tertentu, bi'awat, yang mana dia harus ada penggantinya di situ. Kemudian kalau seumpama dari Hanafiya, akdun alal manafi bil iwat, ini lebih simpel, yang mana akadnya ini adalah akad atas kemanfaatan yang harus digantikan dengan sesuatu seperti itu. Nah, kalau kita mengkaji dari definisi ketiga imam madhab ini, sebenarnya ada persamaan ya adik-adik sekalian, yang mana di situ adalah ada akad atau ada sebuah transaksi. Berarti kalau seumpama kita bicara bertransaksi harus ada dua orang ya, bukan dua orang maksud saya, dua para pihak seperti itu. Kemudian juga ada manfaat di dalamnya, kemudian ada iwat seperti itu. Dan tentunya juga yang tidak lupa bahwa sebuah transaksi tentunya akan memunculkan adanya syoko atau ijab kabul dalam transaksi tersebut. Nah, inilah yang kemudian dari definisi ini kita bisa tarik rukun dari ijarah itu. Yakni kalau rukun dari ijarah tadi kita sebutkan bahwa dia akad, maka di situ pastinya akan ada dua para pihak atau akiden. Kemudian ketika itu merupakan sebuah transaksi, maka akan ada syoko atau ijab kabul dari keduanya. Kemudian di situ juga ada iwat
atau imbalan atau pengganti yang saya sebutkan tadi, ataupun dan yang keempat ada manfaatnya, manfaat dari objek yang disewakan tersebut atau yang diupahkan tersebut. Nah, ini adalah pendapat dari jumhur ulama. Kebanyakan dari ulama mensepakati bahwa rukun dari ijarah ini ada empat: akiden, siyogo, imbalan, dan manfaat. Namun, lain lagi dengan para ulama dari kalangan Hanafiyah. Nah, mereka lebih menekankan kepada syogo. Ketika ada syogo dari ijarah, maka dicukupkan unsur rukun ini terpenuhi. Seperti dengan akad-akad sebelumnya ya, penekanan dari Hanafiya ini lebih kepada syogo. Ketika seseorang sudah bilang, saya menyewakan ini kepada kamu, kemudian si pihak satunya juga bilang bahwa saya menerima barang ini untuk saya ambil manfaatnya, seperti itu. Nah, itu sudah dicukupkan untuk rukun dari syiqah menurut para ulama Hanafiyah, seperti itu. Kemudian bagaimana dengan syaratnya? Nah, kita akan kaji satu persatu. Yang pertama dari segi akidennya atau para pihaknya. Kalau kita melihat akiden, para ulama dari kalangan Syafi'iyah dan Hanabila ini lebih ketat bahwa seseorang yang melakukan ijarah maka dia harus memenuhi unsur dewasa dan berakal, balik dan berakal. Artinya ketika dia seseorang tersebut belum dewasa atau masih dalam belum cukup umur ya, atau anak kecil, dan dia tidak bisa melakukan ijarah seperti itu, atau dia tidak berakal, dia gila seperti itu, dia tidak bisa melakukan ijarah seperti itu, maka akad ijarahnya ini menjadi tidak sah seperti itu. Tetapi hal lainnya ada pada kalangan Hanafiyah dan Malikiyah yang mana ini lebih luas. Mereka tidak mensyaratkan balik di sana, cukup dengan mumayyiz saja sudah cukup. Mau mumayyiz di sini kan seseorang yang bisa membedakan mana yang baik dan buruk kepada untuk dirinya. Jadi artinya unsur baliknya ini belum terpenuhi pun tidak apa-apa, dia belum dewasa pun tidak apa-apa. Yang penting dia sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya. Ini sudah dirasa cukup bagi kalangan Hanafiyah dan Malikiyah. Tetapi tetap mereka harus memiliki izin dari pengampunya atau walinya seperti itu. Meskipun mereka bisa menjadi para pihak dalam ijarah, akad ijarah ini. Jadi akadnya tidak batal kalau memang ada anak kecil yang melakukan akad ijarah ini seperti itu, asal masih dalam perizinan walinya. Kemudian dalam hal sigoh jelas semua harus saling rela, tidak ada satu pihak pun yang merasa terdolimi dalam transaksi ini. Kemudian dalam sigo juga harus ada kejelasan manfaat dari objeknya tersebut, dari ma'qud alaihnya tersebut, baik dari jenis maupun jangka waktunya. Jadi kalau seumpama kita menyewakan, harus jelas ini jenisnya apa. Eee, ataukah dia tanah kah, atau rumah kah, atau kendaraan kah, seperti itu. Kemudian, manfaatnya ini apa? Misalnya kalau seumpama kita menyewakan tanah seperti itulah. Tanah ini difungsikan sebagai apa? Ataukah di atasnya nanti akan ditanami sesuatu, ataukah di atasnya nanti akan dibangun sesuatu? Kemanfaatan yang akan didapat oleh si penyewa ini harus jelas, seperti itu. Kemudian jangka waktunya juga harus jelas, sampai kapan, seperti itu. Jadi tahu kejelasan kapan berakhirnya akad tersebut. Kemudian, dalam hal akadnya sendiri, dalam hal objeknya sendiri, dia harus bisa diserahkan, kemudian langsung digunakan dan tanpa cacat, seperti itu. Jadi bukan saya menyewa kemudian si si pihak yang memiliki barang tersebut tidak langsung menyerahkan kunci rumah yang disewakannya seperti itu dengan menunda-nunda karena masih ingin menempatinya misalnya. Tidak bisa seperti itu. Jadi ketika akad tersebut sudah selesai, dia harus menyerahkannya seperti itu. Dan juga sesuatu yang disewakan atau objeknya ini tidak boleh cacat, harus sesuai dengan apa yang ditentukan ketika di awal akad, seperti itu. Kemudian objeknya yang kedua syaratnya adalah halal. Jadi sesuatu yang disewakan atau sesuatu yang diupahkan ini merupakan sesuatu yang halal menurut
Islam seperti itu. Tidak boleh kita kemudian menyewakan rumah kita misalnya, tetapi digunakan untuk hal-hal yang maksiat seperti itu. Maka syarat ijarahnya akan menjadi batal. Ataupun kalau dalam konsep upah mengupah ya atau ujroh tersebut kita mengupahkan seseorang untuk membunuh orang lain seperti itu atau untuk mencuri seperti itu. Ini merupakan perbuatan yang dilarang, maka syarat ijarahnya juga menjadi gugur kemudian batal seperti itu. Kemudian untuk objeknya juga bisa berupa sesuatu yang biasanya disewakan seperti itu. Jadi ini menurut adat ya. Jadi tidak bisa kita menyewakan sesuatu yang tidak biasa. Misalnya pada kalangan kita, kalau aneh kan ya kalau kita menyewakan misalnya ranting pohon yang sudah menjulur di depan rumah kita untuk digantungi sesuatu, disewakan, kan aneh, nggak ada juga yang mau menyewakannya seperti itu. Mmm, Pokoknya intinya kalau seumpama itu merupakan hal yang lumrah pada masyarakat untuk disewakan, ya silahkan seperti itu. Dan itu dibutuhkan, ya silahkan, tetapi jika tidak, ya tidak, seperti itu. Kemudian, nah ini, bukan merupakan sebuah kewajiban penyewa seperti itu. Artinya seperti ini adik-adik, kalau misalnya kita kan ada kewajiban ya, kewajiban dalam beribadah saja misalnya adalah sholat. Kita tidak bisa dong menyewa orang lain untuk menggantikan kita melakukan pekerjaan yang merupakan kewajiban kita. Nah, hal-hal seperti itulah yang dilarang. Kemudian masalah upahnya atau masalah imbalannya, ini harus jelas, jelas di awal. Berapakah harga sewanya, berapakah jumlah upahnya, dan kemudian harus tertentu, dan kemudian harus bernilai ekonomis. Itu adalah syarat dari ijarah. Kemudian kita lanjut kepada landasan hukum. Biasanya saya akan menyertakan landasan hukum ini usai definisi, tapi kali ini saya ingin sedikit menundanya agar adik-adik ini mulai mencermati konsep dari ijarah ini sendiri yang bukan hanya berkutat soal sewa. Karena di dalam Al-Qur'an ini ada qalat ihdahuma ya abatistajirhu inna khaira man istajarta qawiyul amin. Kalau adik-adik yang sekelas ya dengan saya untuk Al-Quran dan Ekonomi, saya sudah membedah Al-Qasas ayat 26 ini, yang mana hal ini berkaitan tentang ijarah dalam segi upahnya seperti itu. Di mana di sana Nabi Musa alaihi salam eh, saat itu bertemu dengan kedua putri dari Nabi Syuaib, kemudian putri dari Nabi Syuaib ini uh, suka terhadap kinerja Nabi Musa, kemudian mereka meminta uh, ayahnya untuk mengambil Nabi Musa sebagai seseorang yang bekerja kepada mereka seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ini juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kunna nukirul ard bima ala sawakin fi zar'i wa ma sa'ida bil ma' minha fanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dalika wa amara an nukurha bidhabin awil fiddah. Yang mana artinya kunna nukirul ard, kami pernah menyewakan tanah bima ala sawakin minazar'in wa ma sa'ida bil ma' minha seperti itu. Yang mana tanah ini bayarannya adalah hasil tanaman yang tumbuh pada parit atau tempat-tempat yang dialirin air seperti itu. Fanahana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah ini melarang kami seperti itu. Andalika atas perbuatan tersebut. Wa amaruna an nukiroha bidhabin awil fiddah. Kemudian beliau memerintahkan kepada kita untuk menyewakan tanah tersebut atau menukarkan kemanfaatan dari tanah tersebut dengan emas dan perak. Artinya imbalan yang tadi saya sebutkan tadi harus bernilai ekonomis. Nah, disitulah perbedaan letak keunikan dari ijarah itu sendiri. Nah, oleh karena itu dari landasan hukum ini kita bisa melihat bahwa model dari ijarah ini ada dua ya. Yang pertama adalah ijarah bil ain, yang mana hmm, maaf ini saya kebalik ya, ain ini untuk yang rawahu Daud sebenarnya. Ain itu kan artinya barang ya, yang mana sesuatu ini diperuntukkan untuk barang, kemudian kita bisa lebih simpelnya mengatakan ini
sewa menyewa, kemudian juga ada ijarah bil-dhimah yang mana ini kita bisa bahasa Indonesiakan dengan upah mengupah seperti itu. Nah, oke. Kemudian, bagaimana akhirnya ketentuannya, konsekuensi logis ketika ada kedua hal tersebut. Yang pertama adalah, kita kupas dari ijarah ain dulu. Yang pertama, ketika ada ijarah ain atau sewa menyewa tersebut, eee, mempercepat pembayaran sewa tanpa syarat namun tetap diperbolehkan jika ada kesepakatan untuk mengakhirinya. Artinya, kedua belah pihak ketika mereka bertransaksi harus menyegerakan ini pembayaran, sewa tersebut dan tanpa syarat karena mereka sudah memiliki, transaksi di dalam ijarah tersebut, seperti itu. Tidak boleh kita bilang, "Oke, saya mau membayar sewa tersebut, asal ketika saya tempati rumah ini enak," seperti itu, sejuk ataupun tidak panas dan lain sebagainya. Ini kan ada syarat-syarat tertentu, tidak bisa seperti itu. Jadi memang ya sudah, ketika dia sudah mulai, menerima manfaat dari barang sewaan tersebut, maka dia pun, sudah membayarnya, harus mempercepat pembayaran. Namun hal ini tetap diperbolehkan jika mereka sepakat untuk mengakhirkan. Misalnya kedua para pihak sama-sama mengerti bahwa pihak penyewa ini seseorang yang sedang kesulitan secara finansial. Kemudian dia diperkenankan untuk menempati rumah tersebut terlebih dahulu. Kemudian pada akhir tahun misalnya dia bisa membayarnya. Ini diperkenankan karena ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Tetapi tetap dianjurkan untuk mempercepat pembayaran sewa dan tanpa syarat. Kemudian yang kedua ketentuan dari ijarah al-ain adalah bahwa ma'qud alaih atau objek dari ijarah ini harus diberikan setelah akad. Jadi setelah akad selesai ya sudah, seseorang yang memiliki barang tersebut atau objek tersebut, harus memberikannya. Misalnya memberikan kunci rumah tersebut yang disewakannya ataupun memberikan, kunci kendaraan sebagai bentuk peralihan dari konsep ijarah tersebut. Seperti itu ya. Kemudian, oke. Ulama Malikiyah, Hanabilah dan Hanafiyah ini memperbolehkan ijarah untuk waktu yang akan datang, namun Syafi'iyah melarang. Nah, seperti ini adik-adik sekalian. Jadi memang ada perbedaan pendapat mengenai perbolehan waktu dalam ijarah seperti itu. Jika di dalam Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabila, mereka lebih longgar jika ada kasus misalnya saya akan menyewakan rumah saya tapi bulan depan seperti itu. Nah, ini akan datang kan ya. Oke. Nah, seperti ini contoh rincinya. Misalnya saja kalau kasusnya ini ada sebuah rumah yang mana rumah ini masih di dalam persewaan Pak A seperti itu. Kemudian persewaan Pak A ini akan jatuh tempo pada bulan Februari misalnya. Kemudian datang Pak B. Pak B ini ingin menyewa rumah tersebut juga. Dia tidak bisa dong langsung menyewa karena masih ditempatin Pak A. Nah, akhirnya dari pihak yang memiliki rumah dia bilang bahwa saya akan menyewakan rumah tersebut setelah bulan Februari, misalnya seperti itu. Jadi, hal ini diperkenankan pada mazhab Maliki, Hanabilah, dan Hanafiyah seperti itu. Tetapi Syafi'iyah melarang karena kalau Syafi'iyah ini lebih ketat untuk berhati-hati ya, karena kita tidak tahu ke depannya seperti apa kondisi rumah itu. Apakah masih baik-baik saja ataukah tiba-tiba ada force major yang tidak terduga, ada bencana jadi musnah dan sebagainya. Karena kita tidak tahu masa depan, oleh karena itu Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'i melarang ijarah pada untuk waktu yang akan datang seperti itu. Kemudian ketentuan yang keempat ada pemanfaatan barang sewaan ini harus bersifat bebas dan jelas. Nah, bebas artinya di sini begini. Jadi misalnya itu si penyewa ingin menyewakan kembali barang sewaannya kepada orang lain. Nah, ini diperbolehkan karena memang sifat sewaan ini jelas karena dia sudah
memberikan pengganti dan kemudian yang dia dapatkan adalah manfaatnya, maka dia pun bisa bisa memanfaatkan manfaat tersebut untuk dirinya sendiri. Contoh kasusnya seperti ini. Misalnya saya pakai nama Pak A, B, C saja ya biar mudah. Pak A memiliki ruko, kemudian Pak B menyewa ruko tersebut. Kemudian setelah ruko tersebut disewa oleh Pak B, nah Pak B tidak mau memanfaatkan ruko tersebut ternyata karena eh, usaha yang ingin dijalankannya tidak jadi. Akhirnya daripada nganggur itu ruko, Pak B eh, ingin menyewakan ruko tersebut kepada Pak C seperti itu. Asal jangka waktunya ini sama dengan jangka waktu peminjaman Pak B terhadap Pak A, maka Pak B pun diperbolehkan untuk meminjamkan eh, menyewakan ruko tersebut kepada Pak C seperti itu. Jadi tetap tanggung jawabnya Pak C ini ke Pak B, kemudian Pak B kepada Pak A seperti itu. Nah, sifatnya bebas. Kemudian pemanfaatan barangnya juga harus jelas kegunaannya seperti apa. Yang tadi saya contohkan bahwa ketika seseorang menyewakan tanah misalnya, harus jelas ini kegunaannya untuk apa? Apakah untuk dibangun sebuah bangunan di atasnya? Jadi ketika sudah jatuh tempo, ya sudah secara sadar si penyewa akan merasa bahwa ketika nanti sudah diambil bangunan tersebut dirobohkan ya tidak masalah karena dia sudah tahu memang fungsinya untuk dibangun sementara seperti itu dan lain sebagainya. Waktunya juga harus jelas kapan berakhirnya, kapan dimulainya dan juga tempatnya juga harus jelas. Tempatnya di sini biasanya berfungsi pada sewa menyewa kendaraan seperti itu ya. Nah, oke. Eh, awal dia mengambilnya di mana, kemudian harus dikembalikan di mana seperti itu. Nah, seperti itu. Kemudian ketentuan dari ijarah al-ain yang selanjutnya adalah kerusakan dari ma'qud alaih ditanggung pemilik tanpa paksaan. Nah, seperti itu. Jadi tidak bisa ya, misalnya ada rumah yang disewakan, kemudian pagarnya rusak. Nah, itu kan sebenarnya tanggung jawab dari pemilik untuk memperbaikinya seperti itu. Tapi kita tidak bisa memaksanya karena kita tidak bisa memaksa seseorang untuk memperbaiki barang miliknya yang rusak seperti itu. Meskipun hal itu tanggung jawab pemilik. Jadi memang kerusakan dari ma'qud alaih ini ditanggung oleh pemilik tetapi tidak boleh memaksa si penyewa ini. Tetapi apabila si penyewa ini tiba-tiba aduh pagar rumahnya rusak nih kemudian dibenerin seperti itu. Nah, itu merupakan dianggap sebagai sukarela ya, sukarela dari pihak penyewa tersebut seperti itu. Nah, kemudian pengembalian sesuai semula saat habis masa sewa. Nah, ini. Jadi kalau seumpama sudah menyewa mobil seperti itu harus dikembalikan di mana ya sudah dikembalikan di situ seperti itu. Itu adalah ketentuan-ketentuan dari ijarah al-ain atau sewa menyewa seperti itu. Kemudian bagaimana kalau seumpama ijarah ad-dhimmah atau upah mengupah seperti itu. Kalau pada hal ini dibagi menjadi dua hal, yakni ada ijarah khusus dan ijarah mushtarik. Kalau khusus ini dipergunakan bagi upah mengupah perseorangan. Misalnya saja ada pembantu di rumah kalian seperti itu. Jadi kan pembantu ini kerjanya khusus untuk anggota keluarga kalian. Maka dia tidak diperkenankan untuk bekerja dengan yang lainnya seperti itu. Kalau semua bekerja dengan yang lainnya berarti kan nanti pekerjaan di rumah kalian terbengkalai seperti itu. Itu salah satu tipe dari ijarah khusus itu. Artinya ketika dia memang dikhususkan seperti itu, maka dia pun akan menerima upahnya ya dari satu pihak itu saja seperti itu. Dan apabila ada kerusakan di dalam rumah tersebut, nah dan akibat kelalaiannya maka dialah yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Berbeda lagi dengan ijarah mushtarik. Ijarah mushtarik ini biasanya sifatnya tuh rame-rame seperti itu pengupahannya. Misalnya saja kalau ada sesuatu yang dibangun itu kan pak tukangnya nggak cuma satu. Nah ini maka dia bisa apa?
dia apabila ada sesuatu yang rusak, eee tidak serta-merta langsung ditanggung oleh satu kesatuan dari pekerja tersebut, seperti itu. Kecuali jika ada bukti bahwa pekerja tersebut yang memang merusaknya, nah maka hal itu bisa menjadi tanggung jawabnya, seperti itu. Lalu bagaimana kode etiknya jika ada kerusakan dalam ijarah ad-dhimmah? Maka seperti ini. Jika ada bekas pekerjaan, maka ajir. Ajir di sini adalah seseorang yang diupahi ya atau pekerjanya ya berhak atas pekerjaan tersebut, namun tidak dengan sebaliknya. Artinya jika misalnya seperti ini, eh, upah mengupah dalam hal jahit baju seperti itu ya misalnya ya. Nah kemudian ternyata baju tersebut rusak setelah dijahit, kemudian baju tersebut diberikan kepada pemiliknya, jahitannya itu tidak rapi sehingga sekali pakai sudah robek seperti itu. Nah, apakah dia ini berhak untuk dikasih upah seperti itu? Nah, di sini jika ada bekas pekerjaan, nah misalnya itu masih ada kancingnya ya, kancingnya yang menempel dan kuat. Nah, itu kan berarti bekas-bekas pekerjaan meskipun baju tersebut setelah kita gunakan ternyata langsung robek seperti itu. Itu kan bekas pekerjaan, maka dia masih memiliki hak atas bekas pekerjaan tersebut. Artinya kalau dikatakan bekas, kita juga tidak memiliki kewajiban untuk membayar penuh atas apa-apa yang dia lakukan seperti itu. Dan juga sebaliknya kalau seumpama ternyata ketika dipakai itu baju langsung robek, kemudian kancingnya juga langsung protol, nah dan tidak ada bekas pekerjaan sama sekali, akhirnya rusak. Kita kan sudah rugi, kainnya dipotong-potong, ternyata jahitannya tidak bagus dan lain sebagainya, maka dia tidak berhak atas upah tersebut. Tetapi selama ada sedikit saja bekas pekerjaannya, dia berhak atas apa yang dia keluarkan. Dia berhak atas keringat yang sudah mengucur atas pekerjaannya, seperti itu. Nah, kemudian masih sekitar upah mengupah masalah upah mengupah ya. Lalu bagaimana jika pekerjaan ini bersifat ibadah? Ini kan sangat sangat familiar ya dalam di Indonesia ini. Misalnya saja ada seseorang yang meninggal dunia ini orang kaya misalnya, kemudian dia menyuruh anak-anak yatim dan lain sebagainya untuk datang ke rumahnya untuk mendoakan si mayit ini atau seseorang yang meninggal ini. Kemudian setelah pulang dikasih uang satu persatu. Nah, ini kita harus telusuri bersama. Apakah uang ini merupakan sodako atau sebagai upah bahwa mereka sudah ngaji seperti itu. Nah, di sini saya angkat salah satu hadis. Hadasana Abdul Razak telah bercerita kepada kami. Abdul Razak qala ahbarona Ma'mar, telah dikabarkan kepada kami Ma'mar an Yahya ibnu Abi Katsir, uh, tentang dari Yahya ibnu Abi Katsir an Zaid ibnu Salam, dari Zaid ibnu Salam an Zayyih. Oke, kita langsung saja ya ke matannya. Langsung cek matan kola. Ini uh, kola. Ini sami itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu. Karena sanatnya begitu panjang. Sebenarnya kurang sedikit ya, nggak apa-apa lah ya. Qala ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau berkata, ta'allamul Qur'an, belajarlah Al-Qur'an, faida alimtumuhu, apabila kamu sudah mendalaminya, sudah mempelajarinya, fala taghlu fihi, dan janganlah kalian melebih-lebihkan di dalamnya, wala tajfu fihi, dan janganlah kalian mengeringkannya, wala ta'kulu fihi. Nah, ini penekannya wala ta'kulu fihi. Nah, ini adalah satu landasan hukum yang kemudian dikutip oleh para ulama Hanafiyah, bahwa kalau seumpama ada seseorang yang kemudian meninggal, kemudian mereka menyuruhnya untuk datang kemudian diupahi seperti itu, maka hal itu dilarang karena kita tidak boleh uh, mengaji kemudian untuk dibayar seperti itu. Nah, wala takuluh, jangan memakan ayat-ayat Al-Quran tersebut seperti itu. Tapi kalau seumpama memang di situ itu uh,
bukan masalah upah, kita kembalikan lagi kepada niatnya. Oh ternyata itu untuk sodako, ya itu tidak apa-apa. Sebagaimana pendapat Hanabilah, Malikiyah, dan Syafi'iyah. Jadi jumhur ulama ketiga yang lain mengatakan itu boleh kalau memang untuk bersodako. Bahkan ketiga ulama dari mazhab ini juga berpendapat bahwa kalau seumpama seseorang guru ngaji misalnya, ini kan mereka kalau guru ngaji bulanan ya, bulanan diberikan upah atas pekerjaan mereka mengajarkan seseorang mengaji. Ini diperkenankan karena apa? Selain mereka juga memiliki tanggungan terhadap keluarganya, mereka juga memiliki tenaga untuk pekerjaan yang baik seperti itu. Jadi memang bisa dibedakan ya, mana yang kemudian yang sifatnya itu taqarrub ilallah tapi itu uh, tujuannya untuk takarub itu mendekatkan diri kepada Allah tetapi malah sifatnya nanti minta diupahi atau sesuatu yang memang pekerjaan seperti itu atau itu sodako yang mana seperti itu memang harus dipilah-pilah. Jadi hukum upah dalam pekerjaan yang bersifat ibadah itu pada intinya memang dilarang seperti itu menurut Hanafiyah. Tetapi hal ini diperbolehkan menurut Syafi'iyah asal itu bukan berhubungan dengan taqarrub ilallah, bukan sesuatu yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan diniatkan untuk ibadah, tapi kemudian diberi upah, tetapi memang untuk hal lain, untuk sebuah pekerjaan, misalnya mengajarkan seseorang untuk mengaji, seperti itu diperkenankan, seperti itu. Nah, kemudian kapan ijarah ini berakhir? Seperti itu. Yang pertama, kalau seumpama kita kategorikan sebagai ijarah al-ain ya, objek ijarah ini musnah, cacat atau rusak dan atau sebenarnya. Jadi kalau objek ijarah ini tiba-tiba kebakaran, rumahnya kebakaran ini sudah berakhir, sudah ijarahnya kan sewa menyewanya berakhir. Apalagi yang mau dimanfaatkan, apalagi yang mau dipergunakan karena orang barangnya saja sudah nggak ada seperti itu. Atau ketika seseorang ini menyewa ternyata ada kecacatan di dalamnya, maka ijarah itu batal seperti itu. Misalnya dalam mengendarai mobil, katanya oh ini mobilnya bagus, enak dan lain sebagainya. Ternyata uh, waktu mau dikendarain mobilnya nggak jalan. Nah ini kan cacat ya, maka ijarahnya pun batal. Ataupun rusak seperti itu. Nah itu ijarahnya batal. Oke, kalau seumpama yang sifatnya upah mengupah bagaimana? Objeknya mana? Berarti kan tenaganya ya. Nah, kalau seumpama misalnya musnah di sini dikatakan, oke, besok Anda bekerja untuk saya. Ternyata eh, pada hari tersebut dianya tidak bisa seperti itu karena tangannya luka sehingga tidak bisa menjalankan pekerjaan tersebut. Ya sudah, berakhir sudah ijarahnya. Tidak apalagi yang mau dimanfaatkan seperti itu. Dan yang kedua adalah berakhirnya ketika salah satu dari seorang yang berakad ini atau akiden ini meninggal dunia. Tetapi beberapa ulama mengatakan bahwa ketika ada yang meninggal, dia bisa diwakilkan oleh ahli warisnya seperti itu. Tetapi pada intinya jumhur ulama mengatakan kalau seumpama ada yang meninggal salah seorangnya, maka berakhir sudah ijarah tersebut. Kemudian, nah ini ya, adanya uzur dari salah satu pihak. Misalnya saja rumah tersebut ternyata sudah di pertengahan ijarah ya tiba-tiba disita bank karena orang yang memiliki rumah tersebut banyak hutang. Nah, ini sudah terputus sejak konsep ijarahnya. Nah, ini kan berarti ada utur ya di luar utur di sini adalah sesuatu di luar kehendak dari keduanya seperti itu. Nah, sudah berakhir sudah. Dan yang terakhir ketika sudah jatuh tempo sudah berakhir ijarahnya seperti itu. Oke, alhamdulillah sampailah kita pada slide terakhir untuk ijarah ini ya. Di sini saya memberikan kalian satu kasus. Jadi kalau seumpama ada Bu Yasmin, saya mengilustrasikannya seperti itu. Bu Yasmin ini menyewakan ruko kepada Pak Yahya selama 2 tahun untuk membuka kedai makanan. Setelah jatuh tempo, Bu Yasmin pun menyerahkan ruko tersebut kepada Pak Yahya. Namun Pak Yahya marah-marah karena banyak dinding yang kotor dan rusak. Kan kita tahu ya kalau kedai makanan itu biasanya buat masak, ternyata dinding-dindingnya jadi hitam-hitam, kemudian banyak dinding-dinding yang dipaku-paku dan lain sebagainya. Intinya dindingnya jadi kotor dan rusak. Kemudian ia pun meminta kepada Bu Yasmin untuk memperbaikinya terlebih dahulu. Nah, kira-kira menurut
pendapat kalian ini, kalau dalam konsep ijarah yang sudah saya jelaskan tadi, benar nggak sikapnya Pak Yahya ini? Silakan berikan opini kalian atas kasus ini. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah untuk materi ijarah kita kali ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma nafa'ana bima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa rizukna uluman tanfa'una. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.